yang terakhir dari penjelasan Paulus tentang Roh Kudus. Walau sebenarnya ini bukanlah pemahaman yang terakhir, saudara, tentang Roh Kudus. Hanya di dalam urutan dari penjelasan Paulus itu, maka Roh Kudus dinyatakan sebagai hakikat Allah yang memeteraikan orang-orang pilihan, ya, orang beriman tentu, orang-orang pilihan untuk menjadi pewaris dari janji-janji Allah. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 1, kita langsung kepada ayat ini, saudara. Karena jam khotbah saya sudah kepotong gitu ya. Ini kebaktian paling lama, puji-pujiannya. Ya, ditambah kesaksian yang luar biasa. Kesaksiannya sudah separuh khotbah saya, saudara. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Saya baca begini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saya ambil kata pemeteraian itu dari sini, saudara, ya, bahwa Roh Kudus itu memeteraikan. Dan Roh Kudus itu, ayat 14 ya, adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara sudah mengikuti penjelasan dari doa-doa peringatan pencurahan Roh Kudus, bahwa pekerjaan Allah terakhir bagi orang beriman, bagi saudara dan saya, adalah pemuliaan. Hal yang sama sebagaimana yang Yesus terima di dalam kebangkitannya, begitu jugalah yang akan dikerjakan Allah di dalam diri kita. Kita akan mendapatkan tubuh kebangkitan seperti yang Yesus kenakan. Dan kalau Yesus sendiri bersaksi bahwa yang dapat membangkitkannya sekaligus memberikan tubuh kebangkitan padanya itu adalah Roh Kudus. Itu kesaksian Yesus, saudara, atau lebih tepatnya ucapan Paulus atas kesaksian Yesus sendiri, bahwa Roh Kuduslah yang membangkitkannya dari kematian. Hal yang mungkin tidak banyak ya, kita dengar, gitu, kita pahami. Yesus kan Allah, betul. Tapi saudara harus ingat juga bahwa Yesus membatasi dirinya untuk maksud kemesiasan. Dia adalah hakikat Allah, tetapi untuk pekerjaan kemesiasannya, dia harus membuat pembatasan-pembatasan terhadap kemampuan kealahannya. Dia tidak maha hadir, itu sudah jelas. Dia harus mengikuti proses tahapan pengenalan, pemahaman, kedewasaan. Jadi tidak serta-merta Yesus lahir langsung maha tahu dia, langsung tahu segalanya. Itu karena memang di dalam dirinya Yesus memilih untuk membatasi kemampuan-kemampuan kealahannya. Gak ada yang menyuruhnya, saudara. Siapa pula yang bisa menyuruh Tuhan? Kenapa begitu? Mungkin tampak aneh buat kita. Ya karena memang Yesus harus menyelesaikan peran kemesiasannya. Jadi itu sudah merupakan kehendak Allah yang tidak bisa kita pikirkan, apalagi kita intervensi. Kita mau bela-bela, jangan dong Yesus, nanti kasihan kamu, nanti kamu bisa diacak-acak sama orang. Itu kehendak Tuhan, saudara. Malah kalau ada orang yang ingin bermaksud baik,
demi untuk menyelamatkan Yesus dari dari penistaan orang, malah Yesus sebut iblis. Saudara ingat Petrus kan? Petrus kan yang bilang, oh siapa yang berani lawan engkau? Sini biar aku saja yang maju. Sok pahlawan Petrus ini. Yesus bilang, iblis minggir. Gitu. Jadi Petrus disebut iblis kalau sok-sok bela Yesus, saudara. Karena Yesus memilih untuk membatasi kemampuan-kemampuan kealahannya. Tapi ketika Roh Kudus menggantikan pelayanannya, maka hakikat Allah yang satu ini tidak sama seperti Yesus, tidak membatasi dirinya, saudara. Tapi dia mengambil seluruh kepenuhan Allah. Dia bahkan menjalankan perannya di dalam kepenuhan Allah. Untuk apa? Untuk memberi kepastian hukum atas status orang-orang percaya. Makanya disebut Roh Kudus memeteraikan. Dia adalah meterai. Saya baca di dalam undang-undang tentang bea meterai. Undang-undang nomor 20 tahun 2020. Undang-undang yang memperbarui undang-undang yang lama. Undang-undang nomor 13 tahun 85 tentang bea meterai. Sampai hari ini yang namanya meterai itu dibuat hanya untuk memberi nilai pajak terhadap biaya yang timbul dari satu perjanjian. Nggak ada lain sebetulnya. Tetapi untuk sebuah dokumen perjanjian, meterai harus dibubuhkan untuk menyatakan kepastian hukum atau kekuatan hukum dari satu alat bukti. Saya pikir-pikir kenapa kalimat ini dipakai oleh Paulus untuk menyatakan peran Roh Kudus. Karena istilah meterai ternyata bukan baru dikenal di Indonesia, saudara. Sebelum tahun 85 atau makin diperbaharui pemahamannya tahun 2020. Meterai bahkan sudah dikenal di dalam dunia perjanjian baru untuk menyatakan kepemilikan, kepastian hukum terhadap satu kepemilikan itu mutlak meterai ada di sana. Walaupun meterai bukan dari satu kertas yang diberi label harga gitu ya, dengan satu tanda kedaulatan negara. Waktu itu mungkin belum, sudah. Hanya batu saja yang ditulis timbul. Lalu kemudian dengan satu getah tertentu dilumurilah kemudian huruf timbul itu dan ditempelkan kemudian ke tembok atau kemanapun, maka membekaslah kemudian meninggalkan cap, saudara. Dan itu sudah dikenal sebagai meterai pada masa itu. Tapi kalau meterai ini sudah dibubuhkan, maka sesuai dengan catatan dalam kitab Daniel pernah mengalami itu. Bahwa kalau meterai itu sudah dibubuhkan, maka tidak boleh lagi dilakukan sesuatu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang mengeluarkan meterai itu. Di dalam Daniel muncul pemahaman ini karena ketika Daniel dibuang ke gua singa, ingat ya cerita itu? Kalau nggak ingat saya kekurangan waktu untuk menjelaskan, saudara. Harus ingat, ya. Masuklah di gua singa, lalu raja menutup pintu gua singa itu dan memeteraikannya. Maka ayat keterangan di bawahnya berkata, supaya jangan lagi dilakukan hal yang tidak dikehendaki raja. Jadi kalau sudah ada meterai raja, maka yang boleh melakukan sesuatu setelah meterai itu ditaruh hanya raja, tidak boleh orang lain. Istri raja pun tidak boleh. Begitulah yang terjadi juga di zaman Yesus. Ketika Yesus dikuburkan,
ada meterai kaisar di pintu kuburnya. Dan sama berlakunya, tidak boleh dilakukan sesuatu jikalau bukan kaisar sendiri yang mengeluarkan meterai itu. Maka ketika Yesus bangkit, semua kelompok bingung, saudara. Kenapa bingung? Ya karena meterai itu lepas. Pintu terbuka masalahnya. Murid-murid sendiri takut dianggap merusak meterai. Bukan masalah Yesus bangkitnya atau pintu kubur itu sudah terbuka. Tapi masalahnya meterai itu sendiri rusak. Dan ancaman pidana itu mengancam murid-murid. Kalau kedapatan memang mereka yang melakukan sesuatu sehingga meterai itu rusak, pintu kubur mah nggak jadi soal, saudara. Kain-kain kafan yang menutupi Yesus udah terlipat rapi, buat murid-murid Yesus belum menjadi sebuah isu yang menakutkan. Yang paling menakutkan itu karena ada meterai yang rusak di situ. Tidak boleh dilakukan apapun kalau bukan si pemilik meterai atau yang mengeluarkan meterai. Dan Paulus bilang, Roh Kudus itu memeteraikan orang-orang percaya. Untuk apa? Ya sebagai alat bukti dengan kepastian hukum bahwa yang disebut orang percaya itu banyak, saudara. Saya jelaskan dari kemarin. Yang menyebut diri orang Kristen banyak. Tetapi yang dipastikan menjadi milik Tuhan itu tidak sebanyak orang yang menyebut dirinya Kristen. Ini harus saudara camkan ya, garis bawahi. Saya orang Kristen. Mengidentifikasi orang Kristen itu asal punya gereja, punya komunitas. Itu sudah disebut Kristen. Enggak cuman KTP loh ya. Apalagi Kristen KTP sudah. Itu sudah lebih jauh lagi dari pembahasan ini. Ini Kristen yang saudara hidupi, sebutlah begitu. Artinya bukan hanya sekedar orang percaya, tapi yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Ini Kristen betul nih yang mau saya ngomong. Tapi Kristen betul pun belum tentu milik Allah. Itu dia. Sama seperti ketika Paulus menjelaskan tentang status orang Israel di dalam Roma 11 ayat yang ke-7. Tidak semua orang Israel itu adalah Israel. Gimana kita memahaminya itu, sudah? Secara kewarganegaraan, secara akte kelahiran, mereka sah disebut sebagai Israel. Lahir dari rahim ibu Israel, dicatatkan di pencatatan kependudukan sebagai warga negara Israel. Tapi yang Tuhan bilang, atau yang Paulus bilang, dengan Israel sebagai ciri milik Tuhan, itu harus mentalitas Yakub yang dipunyai. Karena sebelum Israel disebut sebagai satu nama bagi komunitas, bagi satu bangsa, pertama kali Israel itu diberikan, dianugerahkan kepada Yakub. Betul tidak? Ya. Harus tahu di sini, sebab kalau tidak tahu saya kekurangan waktu lagi menjelaskan. Sudah. Yakub diganti namamu Israel. Jadi yang pertama mendapatkan nama Israel bukan orang Israel. Yang mendapatkan nama Israel bukan bangsa Israel, tapi Yakub. Atas dasar apa Tuhan kasih rubah nama dari Yakub jadi Israel? Karena dia terus bergumul dengan Tuhan. Dia terus dekati Tuhan. Dia tidak mau lepaskan dirinya dengan Tuhan. Tuhan sudah bikin pincang dia. Dia tetap juga bergumul dengan Tuhan. Kalau saudara renungkan itu dengan mentalitas kita gimana ya? Pincang sedikit nggak ke gereja. Amin atau betul? Ya, sakit kaki dikit, aduh ngilu. Nggak ke gereja. Yakub pincang aja masih pegang Tuhan, sudah. Semangat itulah
yang Tuhan hargai. Karena kamu tidak bisa saya kalahkan dengan sakit. Kamu tidak bisa saya lemahkan dengan persoalan. Tetapi dalam satu kondisi apapun, Yakub tetap berpegang pada Tuhan. Sampai kemudian Tuhan ubahkan hidupnya. Kan begitu yang Yakub minta. Maka layaklah dia mendapatkan Israel. Nah, Paulus bilang, Israel yang seperti ini yang Allah mau. Bukan melebeli diri dengan Israel. Bukan nanti ketika Israel satu bangsa memakai nama Israel, sudah serta-merta sah nama itu mewakili kualitas. Enggak. Orang Israel makin kesini, makin jauh dari kualitasnya Yakub, saudara. Makanya yang Paulus bilang betul. Tidak semua keturunan Israel itu orang Israel. Atas dasar inilah Paulus pun menjelaskan hal yang sama, bahwa tidak semua orang Kristen itu milik Tuhan. Siapa yang orang Kristen di sini? Ayo angkat tangan. Ya, saya mesti lihat kalau nggak ada orang Kristen bahaya tuh nanti. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu Tuhan jamah yang bukan Kristen jadi Kristen. Tapi mungkin akan lebih tertuduh lagi ketika saya tanya, siapa milik Tuhan di sini? Angkat tangan. Saya kasih hadiah di saudara. Double porsi yang nanti dari yang disediakan oleh yang bersaksi. Saya kasih triple porsi supaya bisa bawa pulang. Satu yang menjamin kekristenan adalah milik Tuhan, itu hanyalah meterai dari Roh Kudus. Walaupun ini kalau saya jelaskan tahapannya juga ada. Meterai pertama, saudara, sebelum kemudian Roh Kudus menyempurnakan meterai itu, hanya satu di dalam PL disebutkan meterainya. Sunat. Itu meterai. Yang menjadikan seseorang itu milik Allah, sunat. Ini belum bicara Roh Kudus. Tapi itu tahapannya. Lalu yang kedua, masih di perjanjian lama. Atau sebutlah masa transisi antara perjanjian lama ke perjanjian baru. Sebenarnya di dalam kenapa saya sebut masa transisi ini sudah disuarakan nabi-nabi. Nabi-nabi bilang apa? Kalau engkau ingin jadi milik Allah, sunat hatimu. Bukan lagi sunat alat kelamin. Itu di zaman yang lebih jauh, di zaman purbakala sudah. Di zamannya Abraham, terus sampai ke zaman, sebutlah sampai ke zaman Daud, sampai ke zaman Samuel. Di zaman nabi-nabi masih di perjanjian lama. Sudah ada suara dari Nabi Yeremia khususnya. Kalau engkau ingin menjadi milik Allah, maka sunatkan hatimu. Ini belum suara perjanjian baru tuh saudara. Belum. Masih suara perjanjian lama. Suara nabi-nabi. Baru Yesus teguhkan. Apa itu lahir baru? Terima Yesus sebagai juru selamat. Berubahlah hatimu sudah. Bersihkan hatimu dengan firman. Tahap kedua. Dari sunat alat kelamin. Kedua sunat hati. Begitu Yesus naik ke sorga. Barulah kemudian hakikat Allah yang menggantikan pelayanan Yesus. Mengambil peran-peran. Seperti yang sudah kita bahas di dalam doa-doa kita 10 hari. Mulai dari memberi hidup. Mulai dari mengafirmasi keyakinan, mulai dari mengkonfirmasi kesepakatan, komitmen, sampai akhirnya dia memeteraikan, mentahbiskan dulu gereja. Itu kemarin kita lihat. Ditahbiskan dulu saudara keimanan kita ini. Ditahbiskan dulu, diresmikan dulu. Oh iya, memang ini adalah milik Allah. Tetapi ketika Roh Kudus mengambil peran pemeteraian, maka dibuatlah kita ini sebagai satu milik dengan jaminan kepastian hukum. Sebab ketika Yesus naik ke sorga, Petrus berkhotbah, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan selamanya, sampai hari ini, sampai nanti dia datang kembali, dia akan membela kita, saudara, dari tuduhan-tuduhan iblis atas dosa-dosa perbuatan kita.
Itu kata Petrus. Dia pembela kita. Jadi ketika dia di bumi memenuhi pelayanan kemesiasannya, dia menebus kita. Sudah membayar dosa kita. Sudah membayar biaya yang ditimbulkan untuk menggenapi perjanjian keselamatan. Meterai itu baru dibubuhkan kalau menurut undang-undang minimal 5 juta. Baru ada meterai. Itu menurut undang-undang yang saya sebut tadi. Harga saudara berapa sih yang Tuhan beri? Lebih dari 5 juta. Harganya mahal. Kan begitu, karena darahnya. Mahalnya berapa kira-kira Pak? Ada yang tahu nggak kira-kira mahalnya berapa? Mahal banget pokoknya Pak. Ya tapi kira-kira berapa harganya? Siapa yang bisa membeli darah itu untuk terus menggantikan atau untuk membaharui, untuk mensupport nyawa ini? Jikalau seandainya tidak tertinggal darah di dalam hidup saudara, cuman diputerin oleh satu alat yang namanya hemodialisa, itu kan bayar saudara. Seandainya tidak ada darah di dalam tubuhmu, Tuhan taruh, lalu Tuhan pungut darah saudara per cc, per menit kah? Saudara sudah repot bawa alat itu. Setiap kali saudara pergi, itu alatnya kan hampir segede lemari es saudara kan ya, atau ya meja. Wah, repot sekali. Kita memang tidak bisa menghitung berapa besar biaya yang ditimbulkan dari penggenapan perjanjian keselamatan. Tapi yang jelas ketika Yesus memenuhi kemesiasannya, dia sudah membeli itu. Dia sudah memberikan harga untuk menggenapi sebuah perjanjian keselamatan. Maka supaya dokumen perjanjian keselamatan antara Tuhan dengan saudara memiliki kepastian hukum, Yesus naik dulu. Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus turun, dia memeteraikan itu saudara. Sehingga dokumen perjanjian keselamatan saudara sekarang sudah sah, mempunyai kekuatan hukum karena sudah ada biaya yang tidak terhutang dan sudah ada meterai oleh Roh Kudus. Yesus ke sorga hanya tinggal memberikan saja satu laporan. Saya bela orang ini. Setan menuduh kita. Ini masih berdosa dia. Kemarin sebelum ke gereja dia masih nipu orang. Mungkin dia ada yang baru mau datang ke sini pun masih marah-marah sama orang. Gitu. Gak tahu siapa kan ya. Masih ada mungkin di dalam hati ini kesel sama orang. Setan bilang, ya jangan diterima dong orang ini di gereja. Tuhan bilang, oh saya sudah tebus dia dengan darah saya. You siapa? Jadi di sorga ini setan masih turun naik. Mengambil tempat untuk selalu mendakwa kita saudara. Tapi syukurnya Yesus sudah di sana, duduk di samping Bapa, kata Alkitab. Setan cuman datang pergi di hadapan Bapa. Yesus naik ke sorga untuk duduk di sebelah kanan Bapa menurut catatan ayat-ayat. Jangan dibandingkan seperti saudara sedang duduk jajar dengan temanmu ini. Ya, itu hanya bahasa pengungkapan untuk menggantikan kenyataan sesungguhnya bahwa sebenarnya Allah dengan Yesus adalah satu esensi, satu kenyataan saja. Enggak sebelah-sebelahan. Emang besti, saudara? Bukan, lebih dari besti ini. Allah dengan Yesus adalah satu kenyataan, satu esensi yang sama. Kalaupun Paulus menyebut duduk di sebelah kanan, itu supaya kita gampang memikirkannya. Tapi banyak orang yang malah nekat. Termasuk murid Yesus yang namanya Yohanes dan Yakobus, anak Zebedius. Nekat. Bawa emak mereka. Mak, tolong dong mak, bilang sama Yesus nih. Nanti kalau Yesus naik ke surga, biar nanti di kiri kanan kita berdua. Wah, maknya juga gitu. Mak kan punya egois.
Yesus, tolong ya, 2 anak gue ini pastiin duduk di kiri kanan engkau. Yesus bilang, itu kehendak Bapakku, nggak usah kau urusin yang begitu. Ngurusin duduk di kiri kanan, berdiri di iman mereka aja udah susah mereka berdua ini. Murid-murid Yesus kan tidak bisa berdiri di atas iman mereka sendiri, gampang goyang. Persis kayak Petrus jalan di atas air, goyang dia. Mau berdiri di atas iman kita saja sudah susah, kita pikirin dulu duduk di mana. Nggak usah pikirin itu, saudara. Kalau saudara bisa kuat berdiri, maka lebih gampang kita duduk. Betul nggak? Lebih gampang kita duduk. Tapi kalau saudara bisa pastikan engkau berdiri dengan benar, maka duduk itu masalah gampang. Paulus hanya membantu kita untuk memahami bahwa Yesus itu kembali ke sorga. Bukan masalah duduknya yang dipikirin, tetapi bahwa tugas Yesus sekarang di sana adalah membela kita, sebab Roh Kudus sudah memberikan kepastian hukum tentang status kita sebagai milik Allah. Maka camkan ini. Kalau saudara tidak punya Roh Kudus, apa yang terjadi? Iman tidak cukup. Ya, ini jujur saya ngomong, saudara. Bukan karena saya ngomong ini galak. Kalau jemaat pasti sudah tahu. Ya, kalau jemaat Lo Sufan tahulah. Kalau saya khotbah itu memang ya begitu modelnya. Tapi yang bukan jemaat, yang baru datang mungkin bingung. Ini sekali dengar khotbah sangar punya, nggak apa-apa gitu. Sekali-sekali ya ada variasi pengkhotbah. Saya kasih tahu sama saudara supaya saudara jangan pikir nanti saya ini nakut-nakutin. Tapi kalau saudara takut wajar sih gitu ya. Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12. Ini saya harus ke sini sebab kita bicara tentang kepastian hukum dari satu status kepemilikan. Di dalam Wahyu 12 ayat yang pertama sampai ayat yang mana ya? Ini semua bahasa kiasan. Wahyu 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Agak panjang ya ayatnya. Nggak apa-apa. Ini sekarang saya kutip khotbahnya Opa Yohanes, ya. Saya kasih sama saudara. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Kalau disebut tanda besar berarti ini adalah pekerjaan besar. Bukan hanya sekedar momen besar. Ini pekerjaan besar. Dan tentu pekerjaan Allah, karena hanya Allah yang bisa melakukan pekerjaan besar. Tanda besar berupa seorang perempuan berselubungkan matahari. Bulan di bawah kakinya, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah ini tanda kan saudara. Namanya tanda berarti bukan sesuatu yang datang secara real. Tetapi ini hanya penggambaran untuk sebuah kualitas tertentu. Apa kualitas yang mau ditunjukkan? Yaitu ada seorang perempuan terselubung dengan matahari, bulan di bawah kaki, dan kemudian dimahkotai 12 bintang. Siapa yang bisa masuk ke dalam matahari? Diselubungi matahari kan dia mesti masuk dulu, saudara, di tengah-tengah matahari. Saudara deketin matahari aja udah pecah-pecah kulit. Ya, udah terbakar kulit. Jadi ini kan satu pekerjaan besar. Paling tidak yang kita gambarkan, perempuan ini adalah seorang yang mempunyai kemampuan adikodrati. Yang gak sama seperti yang kita kenakan dengan tubuh kita. Karena kita mendekati matahari tidak mungkin. Mendekati api aja tidak mungkin. Paling tidak itu cara kita memahami. Ini tanda, saudara, ingat, tanda. Karena ayat 1 bilang begitu. Lalu tanda apa lagi? Ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi perempuan ini yang mewakili satu kualitas, satu kondisi, kualitas anak-anak Tuhan. Yang mempunyai kekuatan melebihi kekuatan kodrati. Artinya tidak mempan dengan semua
skala panas atau skala dingin, nggak mempan dengan materi apapun. Sekarang tanda yang kedua, dia hendak melahirkan. Berarti ini bicara tentang satu kualitas, di mana dari satu pengiringan atau satu kebiasaan atau satu kualitas pertama, dilahirkanlah generasi-generasi kualitas berikutnya. Sama seperti kalau kita membuat imbangan gitu ya. Oh, bahwa gereja ini sudah bisa melahirkan pelayan-pelayan berkualitas. Pemain musik melatih pemula-pemula sehingga mereka melahirkan generasi pengganti. Nah, seperti itu kata melahirkan. Ingat, ini tanda. Jadi semua bicara figuratif. Tapi saudara tahu ini kualitas pertama yang akan melahirkan satu komunitas dengan kualitas yang lebih. Apalagi ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain. Ini masih tanda, saudara. Di langit, dan lihat seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, tanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Bicara tanda apa lagi? Kemegahan. Kalau tadi ada seorang perempuan yang diselubungi matahari, lalu mahkotanya bintang-bintang, ini ada makhluk kedua. Sayangnya kemegahannya tidaklah sama dengan kemegahan perempuan. Sebab kalaupun ditulis kepalanya 7, gitu ya. Seekor naga merah berkepala 7, tanduknya 10, lalu kemudian ada 7 mahkota. Itu artinya jumlahnya lebih kecil dari kualitas perempuan ini. Oh, perempuan ini bintang loh, saudara. Siapa yang bisa menghitung bintang di langit? Kalau cuman kepala 7, itu tandanya kemegahan. Kata kepala itu sama seperti kalau saudara membayangkan sebuah organisasi. Sebuah organisasi yang merger, yang jadi satu. Dari 1 bos, 2 bos, 3 bos, merger. Nah, itu disebut dengan 3 kepala, gitu. Tapi di dalam satu tubuh. Dan tanda ini menunjukkan ada satu kekuatan lain yang juga memiliki kemegahan. Sebutlah ini kekuatan berkelompok, saudara. Kalau yang tadi perempuan cuma 1 dia. Tapi kalau yang ini, sebutlah ini dari aliansi-aliansi. Dari beberapa kelompok gabung. Kayaknya 1:sekian dong. Minimal 1:7 dong kalau hitung kepala. Ya gak apa-apa. Dunia itu memang disebut di dalam Alkitab kekuatan yang mempunyai daya tarik yang hebat. Dunia. Maka hati-hati dengan daging kita, saudara. Itu yang sudah kita bahas. Jika dunia sudah bisa mempengaruhi kedaginganmu, maka engkau akan gampang untuk menuruti kehendak daging karena tawaran dunia itu menggiurkan. Betul tidak? Gak usah bilang tawaran dunia yang macam-macam. Tawaran yang ada di dalam mall lebih menggiurkan dari yang ada di dalam gereja. Betul tidak? Di gereja tidak ada makanan. Hanya kita selalu berdoa, tiap minggu ada yang bawa makanan. Kalau di mall, saudara, makan saudara pilih. Di gereja gak boleh milih-milih makanan. Apa yang ada makan, gak suka pulang. Kan gitu. Jangan milih-milih makan. Kok ini gak ada, kok ini gak ada. Mengucap syukur, saudara. Masih untung dibawain. Tapi kalau saudara ke mall, saudara mau pilih silakan. Nah, itu tandanya bahwa dunia lebih menggiurkan. Maka kekuatan ini harus sudah sadari bisa mengalahkan kita karena 1:7 loh. Kita hitung kepala ini. Wanita ini cuma 1, perempuan lagi. Lalu kemudian lawannya itu sebutlah mewakili 7 kelompok. Dunia selalu tampak lebih kuat, lebih besar dari kita, saudara. Tapi kan saudara punya Tuhan. Saudara percaya Tuhan kita lebih kuat? Nah, ditunjukkan sekarang di ayat 4. Mari kita ke ayat 4.
Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang. Oh, ini masih yang pertama, yang tanda dari makhluk yang kedua ya. Dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan itu yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dunia memang selalu hendak menghabisi iman orang-orang percaya. Satu kualitas yang akan segera dilahirkan oleh perempuan ini. Satu kualitas rohani yang akan dilahirkan oleh perempuan ini sedang diancam untuk ditelan. Maka ingatlah kita kepada ayat di dalam kitab Yakobus. Lawanlah si iblis karena dia berjalan-jalan seperti singa yang mau menelan. Gitu. Hati-hati dengan singa, saudara. Hati-hati dengan ancaman dunia yang bisa menelan iman saudara, menelan keyakinan saudara sendiri. Jadi memang dunia selalu tampak lebih kuat, seolah begitu. Karena memang penggambarannya seperti itu. Maka ketika perempuan ini kita, saudara, gereja Tuhan. Kan disebut sebagai satu tubuh. Tapi kalau dunia itu bisa kerja sama dari dulu. Dunia, setan, dosa, maut, aliansinya dibangun banyak sekali. Kematian kekal, itu sudah menjadi satu aliansi yang menakutkan bagi dunia kekristenan. Tetapi karena Allah itu baik dan Allah itu menjamin kepemilikan kita tadi, maka ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Wah, hebat ini. Generasi kedua yang dilahirkan dari kualitas gereja pertama. Allah tidak izinkan untuk dipermainkan oleh si setan ini, naga, liong kalau saudara mau tahu, mumpung orangnya nggak ada, ya biasakan ada, gitu, ya nggak apa-apa, di alyong, gitu, namanya kalau alyong ya nggak apa-apa, yang kita takutin liong, kalau alyong nggak masalah, saudara nggak perlu kita takutin, ya. Allah tidak izinkan, Allah rampas, bawa ke sorga. Saudara lihat bahwa orang-orang dengan kualitas yang terus meningkat berhak untuk mendapatkan yang istimewa. Saudara ingat waktu saya akan contohkan kepada saudara tentang Henoch. Henoch itu keturunan dari Set yang sudah disebut sebagai orang benar, pelopor orang benar. Set dengan Henoch itu ada periode, saudara, masa tunggunya itu 600 tahun. Di dalam Alkitab, Set itu disebut sebagai generasi pertama orang-orang benar. Lalu 600 tahun kemudian muncul Henoch. Orang benar juga, keturunan orang benar. Itu ada 4 atau 5 keturunan dari Set menuju ke Henoch. Tapi pertanyaannya kenapa cuma Henoch yang diangkat hidup-hidup ke surga? Sementara keturunan dalam 600 tahun itu sudah banyak manusia-manusia. Cuman Henoch, karena Alkitab menulis Henoch hidup bergaul dengan Tuhan. Itu yang saya nggak habis pikir. Bergaul ini seperti apa deskripsinya? Beribadah kita 24 jam sehari. Ya kita butuh makan, kita butuh pekerjaan, kita butuh hiburan. Saudara saya suruh kebaktian 24 jam pasti stres. Betul apa amin? Gitu. Ayo jemaat, jangan pikirin kerjaan, jangan pikirin yang lain. Datang ke gereja, kebaktian, nyanyi, berdoa, capek, kebaktian lagi, nyanyi lagi, berdoa lagi. Lama-lama sepi nih gereja. Bikin stres ini jadi anak Tuhan. Tapi kenapa Henoch bisa? Berarti dari perhimpunan banyak, hanya satu atau sedikit orang yang betul-betul niat sekali untuk menghabiskan waktu dengan Tuhan. Dan karena itu dia layak untuk dibawa ke tahtanya. Sebab Tuhan perhitungkan begini, you kan hidup, sebutlah 20 jam, lebih dari 20 jam untuk Tuhan.
Ya sudah, nggak cocok kamu ada di dunia ini. Saya simpan aja sekalian kamu di sorga. Toh kan kamu nggak pengen mall, nggak pengen liburan, nggak pengen shopping. Saya angkat ke sorga. Jadi kalau saudara memang pengen ke sorga, batasi dirimu mulai sekarang ke mall, shopping, batasi. Nanti saudara angkat, diangkat nanti. Tapi kalau nggak berdoa sama aja saudara. Sementara kita bilang, Tuhan saya tetap mau rajin beribadah. Tapi boleh dong sekali-sekali shopping? Ya boleh. Boleh dong sekali-sekali olahraga? Boleh saudara. Cuman masalahnya kita mungkin tidak akan menerima kualitas yang lebih tinggi dari orang lain yang membayar harga lebih. Itu sudah dicontohkan oleh Alkitab, ditegaskan lewat contoh Henokh. Maka kita kembali ke dalam ayat ini. Ada satu generasi yang dilahirkan, generasi yang lebih berkualitas lagi dari perempuan ini, tapi Allah tidak izinkan ditelan oleh naga. Tidak diizinkan untuk dipermainkan oleh setan. Allah rampas ke tahtanya. Maka apa yang jadi? Ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Anaknya dibawa ke tahta Allah. Perempuan ini pun dibawa lari ke tempat yang Allah sediakan. Ngapain setan? Maka saudara kemudian lihat ayat 7. Setan nyusul saudara. Dia begitu tahu dia dipermainkan oleh situasi ini. Nyusul dia ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nyusul dia. Begitu anak ini dilahirkan. Lalu dirampas Allah ke sorga, ke tahtanya. Nyusul dia. Jadi setan itu gak cukup saudara tengking dan saudara doakan. Harus memang saudara musuhi, saudara jauhi. Gak cukup sekali saudara tengking, kami akan beribadah, maka setan kami usir dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini. Emang saudara lihat dia keluar? Dia keluar, tahu-tahu dia masuk di pikiranmu. Mikirin yang enggak. Setan sudah di sana. Maka jangan tengking keluar dari ruangan saudara kalau saudara nggak lihat dia keluar kemana. Nanti jangan-jangan dia main selok di pikiranmu. Karena setan kan udah pintar dia. Ada kebaktian, ntar kita masuknya belakangan, selesai doa dulu daripada kita diusir, gitu kan. Makanya hati-hati, kadang-kadang kita buat ini klise banget gitu. Tapi nggak menjiwai yang kita buat apa. Jangan usir setan di gereja, usir setan di hatimu. Jadi kalau usir setan jangan seminggu sekali, tapi tiap hari. Tiap engkau mungkin sedang berpikir yang enggak, saudara berdoa di situ. Makanya kedagingan kita bisa kita kekang. Karena setan nyusul saudara. Dia kejar, sebelum dia betul-betul kalah dia kejar. Saya ke ayat terakhir di ayat yang ke-17. Wahyu pasal 12 ayat 17. Karena saya mau ke sini sebenarnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Jadi cerita lengkapnya nanti ya. Tunggu khotbah serial berikutnya. Gitu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saya kasih tahu sama saudara, anak laki-laki itu udah gak dia dapat. Singkat cerita, kalau saya detailin cerita, waktu pasti panjang. Gak dapat. Dia kejar emaknya, perempuan ini tadi. Gak dapat. Lalu apa yang kemudian dia buat? Kan marah naga ini. Setan dipermainkan, makin marah. Saudara, maka jangan takut. Lebih bagus saudara permainkan setan daripada setan permainkan saudara. Setuju? Setuju benar gak nih? Ayo bilang di hatimu sekarang, berani gak? Setan saya permainkan engkau sebelum engkau permainkan saya. Enggak ada yang berani bilang.
Lagi ketawa loh nih setan, saudara. Lalu atas kehendak Allah Tuhan izinkan setan memerangi keturunan yang lain. Keturunan siapa? Perempuan ini. Yang mana ini? Yang tidak berselubungkan matahari. Kan tadi tandanya perempuan ini diselubungi matahari. Bulan mengalasinya. Bintang-bintang memahkotainya. Itu kualitas yang membedakan perempuan ini dengan keturunan yang lain. Perempuan ini sudah megah begini rupa, masih bisa melahirkan orang-orang yang baik, orang-orang yang berguna. Perlu saudara jemaat, lahirkanlah dari kesaksianmu jiwa-jiwa baru. Mutlak. Setuju? Lahirkan jiwa-jiwa baru. Supaya dunia tahu, setan tahu saudara berkualitas. Kenapa? Melahirkan generasi baru dari kesaksian saudara. Tapi ada keturunan yang lain. Keturunan dari gereja Tuhan yang tidak punya kemegahan seperti yang digambarkan di ayat 2. Gak ada bulan yang mengalasinya, tidak ada matahari menyelubunginya. Artinya kemuliaan Tuhan gak ada padanya. Dan tidak suka melahirkan generasi baru. Ini camkan ya saudara, ini saya ngomong serius loh ini. Ini yang akan diperangi sama setan. Kenapa? Karena ini orang Kristen pasif. Kristen ngakunya doang, Kristen KTP doang, atau Kristen yang memenuhi daftar hadir. Supaya Natal dapat kado. Kan gitu ya. Setan kerjain itu. Dan ada dua bahkan syarat yang sebenarnya dipenuhi oleh keturunan yang lain ini. Yaitu yang menuruti hukum Allah. Coba kita baca lagi. Yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saya sedih loh saudara baca ayat ini. Yang disebut dengan keturunan yang lain dari wanita ini, dari gereja Tuhan ini, ternyata bukan Kristen-Kristen asal. Satu menuruti hukum Allah. Kan ayatnya bilang. Jadi orang yang memang ketaatannya tinggi. Tinggi sekali. Yang kedua, orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus. Rajin dia bersaksi. Yesus teralami banget dalam hidupnya. Tapi pertanyaannya kenapa diperangi setan? Kenapa dikerjain oleh setan? Karena tidak memiliki satu kekuatan yang bisa membuatnya lari seperti yang pertama tadi ke padang gurun. Tidak memiliki kekuatan yang membuatnya bisa naik ke sorga seperti anaknya tadi. Karena setan itu kalau diperangi, dia memang jago perang dari dulunya, saudaranya. Orang yang punya firman aja bisa dikelabui. Lihat Adam dan Hawa. Kami gak boleh makan ini, Tuhan larang. Kata siapa? Tuhan larang. Tuhan bukan larang sebenarnya. Tuhan cemburu aja. Nanti kalau kau makan, pengetahuanmu sama kayak Tuhan. Tuhan mencegah aja itu sebenarnya. Gak mau disaingi. Oh iya ya. Manusia itu kalau sudah bilang oh iya ya, ini membahayakan saudara. Dia di persimpangan jalan itu oh iya ya itu. Ya. Bahayanya kalau dengar firman Tuhan, oh iya, nah itu baik. Artinya di persimpangan jalan masuk ke kebenaran. Tapi kalau sudah dikelabui, ini oh iya-iyanya bisa menghancurkan keimanan. Maka orang-orang inilah yang dikerjain setan, saudara, dikuasai setan, dia punya kesaksian Yesus. Jadi orang yang sudah punya pengalaman rohani, sudah punya hukum Tuhan, tapi satu yang mereka tidak punya, yaitu kekuatan yang bisa membawa mereka pergi seperti perempuan yang pertama. Tidak punya kekuatan yang bisa membawa anak-anaknya pergi ke surga. Dan supaya saudara tahu, kekuatan itulah Roh Kudus. Saudara gak punya, bakal repot saudara berhadapan dengan setan. Saya gak nakut-nakuti saudara ya. Tapi mungkin terasa menakutkan, ya puji Tuhan lah. Roh Kudus jangan saudara anggap masih bisa ditunda. Karena satu tadi, saudara
mutlak memerlukan kepastian hukum status kepemilikan. Engkau harus menjadi milik Tuhan. Jangan cuma bangga disebut orang Kristen. Jangan cuma bangga disebut orang Pentakosta. Jangan bangga cuma disebut sebagai jemaat tulen, tahunan, senior. Kata senior nih buat saya menakutkan, sudah. Makin senior makin bobrok kadang-kadang. Betul. Tetapi kalau orang-orang yang takut akan Tuhan dan tetap menjaga kepemilikannya, dia akan menyambut pekerjaan Tuhan dengan melengkapi dirinya dengan Roh Kudus. Kepastian hukum dia terima, sehingga dia tetap menjadikan dirinya milik Allah. Sewaktu-waktu Allah minta kita ke sorga, ada aksesnya ke sana. Maka gak usah dulu turun naik sorga sekarang. Ya. Karena kan ada orang yang turun naik sorga. Sekarang udah ke sorga beneran dia, gak tahu ya. Tapi dulu tiap Jumat jam 3 sampai jam 5. Gitu. Itu jamnya dia naik ke sorga. Saya pikir enak banget ya. Itu dia punya jam, punya harinya sendiri. Gitu. Padahal kan Tuhan bilang, aku selalu ada sertamu. Bahkan di hati yang remuk aku ada. Ngapain repot dia ke surga? Yesus kita panggil, dia yang datang, saudara. Gak usah kita ke surga, kecuali kalau sudah waktunya. Siapa yang merasa sudah waktunya mau ke surga? Laporkan ke saya. Saya buat doa penyerahan. Janganlah ya, jangan tinggalkan saya dulu, saudara. Ya, saya masih pengen hidup lama. Selama apa? Sampai Tuhan datang. Supaya lebih baik kita menjemput Tuhan daripada kita dijemput maut. Kan lebih baik begitu. Maka Roh Kudus mutlak dimiliki oleh orang percaya. Karena satu, di dunia ini kita sudah mendapatkan kepastian hukum bahwa kita adalah milik Allah. Yesus bela kita di sorga, Roh Kudus sudah memastikan kita sebagai milik Tuhan. Kurang apa coba, saudara? Hanya kurang serius. Kurang serius kadang. Maka berdoa serius, saudara. Kalau perlu ngotot berdoa. Yang belum penuh Roh Kudus, sayangnya kita sudah gak bikin lagi doa 10 malam. Tapi kan saudara masih punya malam-malam berikutnya. Mulai malam ini, malam berikutnya. Buatlah jam malam. Misalkan saya gak mau keluar dari rumah kalau belum penuh Roh Kudus. Apa salahnya? Kan saya pernah bersaksi kepada saudara. Saya penuh Roh Kudus juga bukan selesai doa 10 malam. Di luar jam ibadah doa 10 malam. Saya tambahin sendiri jam saya berdoa. Dan penuh Roh Kudus di situ. Supaya pada waktunya nanti saudara punya kekuatan yang menghindarkan dirimu dari setan. Cuman itu. Mau tidaknya itu terserah saudara. Saya hanya memberi data di dalam Alkitab. Maaf kalau menakutkan saudara ya. Jangan kapok-kapok dengar khotbah dari saya. Memang khotbah saya begitu. Bukan nakut-nakutin. Tapi memang ya saya sendiri takut banyak yang mau dengar enggak ini orang. Kadang saya begitu nih Tuhan. Saya persiapkan itu. Kadang saya begini, Tuhan ini khotbah menakutkan loh. Gitu. Cuman masa saya bilang Tuhan gantilah. Jangan khotbah Nina Bobo. Aduh, khotbah Nina Bobo. Sebab Nina Bobo itu hanya menghindarkan saudara supaya tidak digigit nyamuk. Gitu. Tapi kalau saudara ingin terhindar dari naga, bukan nyamuk lagi nih, penuh Roh Kudus. Haleluya. Maka buatlah saudara, kondisikan dirimu harus penuh Roh Kudus. Tuhan tolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Betapa rindu hatiku diam di hadiratmu, memandang wajah Yesus. Bisa ya? Betapa rindu hatiku, betapa rindu hatiku, diam di hadiratmu,
memandang wajah yang mulia dalam kekudusanmu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahanmu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Lagi dari awal, betapa rindu hati, betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Kuatkan hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Saudara dengar firman Tuhan tadi, memiliki hukum-hukum Tuhan itu tidak cukup. Memiliki kesaksian Yesus itu pun tidak cukup. Yang membuat sempurnanya pengiringanmu kepada Tuhan adalah Roh Kudus. Itu pilihan saudara sekarang, pilihanmu sekarang. Jangan merasa puas engkau sudah punya pemahaman akan Alkitab. Jangan puas bahwa engkau sering bersaksi Tuhan tolong engkau. Itu baik, tapi tidak cukup. Itu baik saudara, tapi belum cukup. Untuk memastikan engkau adalah pewaris-pewaris dari janji Allah, yaitu tubuh kebangkitan, itu belum cukup. Ternyata tubuh kebangkitan bukan hanya perlu pemahaman firman,
bukan hanya perlu kesaksian Yesus, tubuh kebangkitan perlu Roh Kudus. Yesus bersaksi bahwa dia bangkit pun karena pekerjaan Roh Kudus. Dan itu tidak bisa digantikan, saudara. Gak bisa digantikan. Maka milikilah satu antusias ini penuh Roh Kudus. Wajib. Buat komitmen dengan Tuhan. Entahkah saudara mau kuat sebelum minggu ini selesai, sebelum bulan ini selesai, sebelum tahun ini ditutup, saudara harus penuh Roh Kudus. Itu pilihan saudara. Sebab kalau tidak, dunia, maut, dosa dapat mempermainkan engkau dan merebut engkau kembali dari kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu hati jemaat-Mu. Biarlah firman Tuhan bicara banyak. Berserulah kepada Tuhan, saudara. Jangan hiraukan waktu, jangan hiraukan dirimu dulu. Buatlah hubunganmu dengan Tuhan sekarang dalam beberapa menit ke depan ini. Minta Tuhan jamah, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamaah-Mu Tuhan. Surahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa. Lagi sekali ku angkat hatiku, ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Sembah Tuhan, sudah sembah Tuhan. Ingin ku rasakan jamaah-Mu Tuhan. Teriakkan kebutuhanmu, teriakkan kebutuhanmu. Urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Ya lama-lama. Ya lama-lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama-lama. Terima kasih. Jamah kami Tuhan Yesus. Ya lama-lama. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Yesus. Menyenangkan jika hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Damai kami rasa Tuhan. Yalah malam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau izinkan kami mengenal Engkau lebih banyak. Kami bisa memahami firman Tuhan lebih banyak. Terima kasih jikalau kami pun dapat memiliki cerita atau kesaksian tentang pengalaman bersama Yesus. Tapi rasanya belum lengkap kami kalau kami belum punya pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Maka kondisikan umat-Mu Tuhan. Buatlah mereka selalu terdorong, tergerak untuk memberi waktu lebih. Mereka penuh dengan Roh Kudus di dalam doa-doa mereka. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kami ingin, Tuhan lihat kami punya niat. Tuhan lihat kami punya kerinduan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah bisa penuhkan kami dengan Roh-Mu. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu. Sertai mereka di dalam aktivitas sehari-hari. Keluar rumah, kembali ke dalam rumah. Jagai dan pagari, jauhkan dari bahaya, celaka, perbuatan jahat orang lain. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami. Perjalanan jauh maupun dekat, Tuhan hentar kami sampai di rumah dengan selamat. Dan kami tentu akan bersuka cita karena keselamatan dari Tuhan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah pelayan-pelayan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Berkati ya Tuhan anak-anak Tuhan yang selalu rela berkorban dan mendukung gereja ini dengan banyak hal. Dengan keuangan mereka, dengan tenaga mereka. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk rekan kami seiman, Saudara Tommy Nanlohi yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Tuhan berikan anugerah yang baik dalam hidupnya. Sebagai pelayan, sebagai kepala rumah tangga, suami dari seorang istri, ayah bagi anak-anaknya. Tuhan karuniakan hikmat dan segala kebaikan di dalam pekerjaannya. Jadikan ia teladan dimanapun ia berada. Nama Tuhan dibawa. Kehormatan Tuhan ada pada hidupnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, berkati dan cukupkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka masing-masing. Kami percaya sebagaimana firman Tuhan katakan, orang-orang yang beribadah Tuhan akan bedakan dengan orang-orang yang tidak beribadah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati bersama kita berkata,